Nah, makanya orang yang ahli maksiat, berlumur maksiat, ketika dia bertobat itu langsung cepet gitu. Cepet dia dekatnya kepada Allah SWT, ya. Nah, ditarik oleh Allah Taala karena dia sudah ketika bertobat itu sudah makbul, dia sudah diterima oleh Allah SWT. Tinggal dia terus berjalan saja, ya. Nah, berjalan dan mencari orang yang membimbingnya. Maqalatus salisa, makalah yang ketiga dari bab humas ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah tidak memberikan kepada seseorang 5 perkara, kecuali Allah telah mempersiapkan untuknya 5 perkara yang lain. Ketika Allah memberikan hidayah, taufik kepada seseorang untuk melakukan 5 perkara ini, maka Allah juga telah mempersiapkan 5 perkara yang lain untuknya. Apa 5 perkara tersebut? Pertama, la yu'tihi asyukra illa waqad a'adda lahu ziyadah. Nah, pertama, Allah tidak memberikan seseorang kekuatan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, kecuali Allah telah persiapkan untuknya tambahan nikmat. Ketika Allah berikan kekuatan seseorang bersyukur, mau bersyukur kepada Allah SWT, maka berarti itu tanda bahwasanya Allah telah memberikan dia, mempersiapkan tambahan nikmat untuknya. Bersyukur ketika dapat harta, bagi-bagi kepada orang-orang yang tidak mampu, dia syukur. Pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah masyhur, yang sering kita dengar dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, sungguh kata Allah dengan sungguh-sungguh, sungguh aku akan menambah. Kalau dalam ilmu nahwu itu pakai lam taukid ditambah lagi la azidannakum, ada 2 taukid, nun taukid sama lam taukid. Ini pasti aku benar-benar akan menambah kalian kalau kalian bersyukur dengan nikmat itu. Ini sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi ketika seseorang diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersyukur, maka sudah itu tandanya Allah telah persiapkan untuknya tambahan nikmat. Ditambah oleh Allah SWT nikmatnya. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Allah tidak memberikan seseorang kekuatan untuk berdoa, minta kepada Allah, kecuali Allah telah persiapkan dia pengabulan doa. Akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan syarat memenuhi syarat, yaitu doanya dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, salawat, diakhiri dengan salawat, dengan alhamdulillah. Itu diantara sebab-sebab pengabulan doa. Terus juga jangan mustajil ketika doa. Mustajil itu mengeluh, doa terus kok dari kabulkan kalau seperti itu. Nah, udah capek doa terus setiap hari tapi kok dari kabulkan. Nah, ini kan berarti mendikte Allah SWT namanya. Doa saja, kamu diberitakan berdoa, sudah doakan saja. Masalah pengabulan itu urusan Allah. Allah yang maha mengetahui kapan mengabulkan doa itu. Terkadang engkau minta sesuatu menurut kamu itu baik, tetapi menurut Allah tidak baik, kamu tidak diberi. Mungkin diberi hal-hal yang lain. Jadi kita berdoa, kemudian serahkan kepada Allah SWT. Dan pasti dikabulkan. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat pasti dikabulkan oleh Allah. Itu pasti. Pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi Allah tidak akan memberikan seseorang kekuatan untuk berdoa, kecuali pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya banyak-banyak berdoa. Doa saja. Minta hajat dunia, hajat akhirat. Setiap kita sholat. Setiap kita sholat sunnah, sholat fardu, ataupun kapan waktu-waktu kita
luang berdoa, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam kitabnya dalam surah Ghafir ayat 60 ud'uni astajib lakum. Ini perintah dari Allah kita untuk berdoa. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwasanya doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman waktunya saja, tinggal menunggu saja. Dan jangan terburu-buru, biarkan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu akan kebutuhan kita. Ruya diriwayatkan juga annahu sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Rawahul Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani. Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis beliau berdoa, ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada engkau jiwa yang tenang. Nafsan mutmainnah, ini yang kita cari, ini jiwa yang tenang ini. Kalau sudah jiwanya tenang, apapun keadaannya tidak akan dia mengeluh dia, karena jiwanya sudah tenang. Jadi yang kita cari itu jiwa tenang itu. Banyak orang yang mungkin bergelimang harta tapi jiwa tidak tenang. Justru hartanya menyibukkan hatinya, membuat jiwanya malah sumpek dan tidak tenang. Ini yang diminta oleh Rasulullah, jiwa yang tenang. Dan jiwa yang beriman. Jiwa yang beriman terhadap pertemuan kepada engkau. Jiwa yang meyakini, beriman bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah di akhirat, kembali ke akhirat. Dan jiwa yang ridho dengan ketentuanmu, jiwa yang menerima dengan ketentuan Allah, apapun yang ditentukan oleh Allah itulah terima saja, mau sakit, mau musibah, mau nikmat, itu adalah ketentuan Allah, nerima. Ini yang diminta oleh Nabi. Jangan sampai jiwa membangkang dan menolak. Dan jiwa yang qanaah dengan pemberianmu, jiwa yang merasa cukup terus, merasa qanaah dengan pemberian itulah jiwanya Rasulullah dan jiwanya para sahabat. Para sahabat itu luar biasa. Mereka karena memang orientasi hidup mereka itu akhirat, jadi tidak peduli dengan namanya dunia ini. Mereka zuhud, wara'. Padahal mereka itu orang-orang yang memang dianugerahi oleh Allah SWT banyak harta. Wala yu'tihil istighfar illa waqad a'adda lahu al-ghufran. Dan Allah tidak memberikan kekuatan pada seseorang untuk beristighfar, dimudahkan mulutnya untuk istighfar, kecuali Allah telah mempersiapkan untuknya ampunan. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan orang untuk beristighfar, berarti Allah belum memberikannya ampunan itu. Ketika seseorang diberikan kekuatan untuk beristighfar, apalagi orang seperti kita ini kan setiap hari dosa terus yang kita lakukan, sengaja ataupun tidak sengaja, kita rasa ataupun tidak kita rasakan, ada kesalahan kita lakukan. Itu harus kita perbanyak istighfar setiap hari istighfar. Jadi orang ketika Allah telah mempersiapkan untuknya ampunan, Allah berikan kekuatan dia untuk beristighfar kepada Allah SWT. Ini kata Rasulullah. Ini yang keempat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, dalam surah An-Nuh ayat 10 itu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perintah Allah. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ruya telah diriwayatkan juga annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, "Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama' tsumma tubtum lataballahu alaikum." Seandainya kalian melakukan kesalahan, berbuat dosa, sampai dosa-dosa kalian itu mencapai puncak langit,
mencapai langit itu dosanya, saking banyaknya penuh langit dengan dosanya. Kemudian kalian bertobat kepada Allah, kalian beristighfar, pasti Allah akan memberikan kalian tobat, memberikan kalian ampunan kalau mau bertobat. Selama pintu tobat belum ditutup, pasti akan diampunkan oleh Allah. Bagaimanapun banyak besar kesalahan dan dosamu, pasti akan diberikan ampunan oleh Allah SWT. Ini kata Rasulullah. Kemudian yang keempat, wala yu'tihi taubah illa waqad a'addalahul qabul. Allah tidak memberikan kepada seseorang itu kekuatan untuk bertobat kecuali Allah telah persiapkan dia penerimaan. Ketika orang sudah bertobat, orang yang ahli maksiat, berlumur dosa, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah SWT, maka itu tanda Allah sudah persiapkan penerimaan, akan diterima oleh dia, oleh Allah SWT. Makanya orang yang ahli maksiat, berlumur maksiat, ketika dia bertobat itu langsung cepat gitu. Cepat dia dekatnya kepada Allah SWT, ditarik oleh Allah Taala, karena dia sudah ketika bertobat itu sudah makbul, dia sudah diterima oleh Allah SWT. Tinggal dia terus berjalan saja, berjalan dan mencari orang yang membimbingnya. Berapa banyak cerita-cerita ahli maksiat, kemudian diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi aulianya. Syekh Malik bin Dinar, kepala perampok, punya anak buah banyak, semua maksiat dilakukan, jadi wali, bertobat dia jadi guru, jadi wali. Jadi banyak kisah-kisah para aulia yang awal itu mereka itu adalah orang-orang yang berlumur dosa, tapi bertobat kepada Allah SWT, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma waruya, dan diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah bersabda, maktubun haulal arsh qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alaf am wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, tertulis di sekitar arsy sebelum dunia diciptakan 4.000 tahun. Sebelum 4.000 tahun dunia diciptakan, sudah tertulis di sekitar arsy itu kalimat wa inni laghaffarun. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha memberikan ampunan kepada orang yang bertobat, lalu beramal soleh, dan kemudian mendapatkan petunjuk. Mencari petunjuk, memperoleh petunjuk. Itu ditulis sudah di sekitar arsy. Orang yang bertobat, beramal soleh, dan mencari petunjuk Allah SWT akan diberikan ampunan oleh Allah SWT. Yang terakhir, wala yu'tihi sadaqah illa waqad a'addalahul taqabbulah. Allah tidak berikan kekuatan pada seseorang untuk bersedekah, mengimpakkan sebagian hartanya, kecuali Allah telah persiapkan padanya penerimaan, diterima oleh Allah SWT. Taqabbul. Ketika dia bersedekah, maka berarti Allah sudah mempersiapkan penerimaan darinya. Husulul qabul artinya dia akan diterima, sedekahnya diterima oleh Allah SWT. Ruya diriwayatkan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqadha bainan nas. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai nanti dia diputuskan oleh Allah di hadapan para manusia nanti di padang mahsyar. Ketika dia diputuskan, sedekahnya itu akan datang menaungi dia. Kan di padang mahsyar kan itu kan panas, matahari hanya berjarak 1 mil. Orang yang selalu bersedekah, suka bersedekah, nanti akan ada naungan sedekahnya itu mendinginkan dia, menjadi payung baginya nanti. Sampai selesai keputusan Allah SWT di mahsyar. Itu di antara faedahnya bersedekah. Rawahul waruya juga diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah bersabda, ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajha Allah illa qala Allah yaumil qiyamah abdi rajautani falan ahqiraka haramtu jasadaka 'alan nar wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Rawahu Ibnu Lal. Rasulullah bersabda, tidak ada dari seorang hamba yang bersedekah
dengan satu sedekah, mencari ridho Allah SWT, karena Allah, mencari ridho Allah SWT, kecuali nanti Allah akan berfirman kepadanya di hari kiamat, abdi, ini hambaku yang mengharap ridhoku, mengharap ridhoku dengan bersedekah, maka hari ini aku tidak akan menghinakannya. Falan uhqir, aku tidak akan menghinakan dia. Haram tuh, aku haramkan jasadnya dari api neraka, dan wadkhul, masuklah dia ke surga dari pintu mana saja, disuruh milih oleh Allah Taala. Itu orang yang sedekah karena Allah, ikhlas karena Allah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga rawat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu maradakum bis sadaqah. Ya. Bentengilah harta benda kalian dengan zakat. Kalau mau harta bendanya dijaga oleh Allah SWT, keluarkan zakatnya, aman, hartanya aman. Dan obati orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Nah, kalau ada yang sakit, bersedekah, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Ini kata sabda Rasulullah SAW. Ini kelima perkara. Barang siapa yang diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukannya, maka Allah akan persiapkan dia 5 perkara yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah Allah SWT untuk bisa melakukan kelima perkara ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam taufik, rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin.